Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a, amin ya rabbal alamin. Mukhtasar Ibni Abi Jamrah. Halaman 23. Hadis nomor 4. Bismillahirrahmanirrahim. 4. An Abi Bakrah, an Abi Bakarota, an Abi Bakrota. Boleh dua cara baca. Boleh Bakarota, boleh Bakrota. An Abi Bakrota qala. Dari Abi Bakrah berkata ianya Abi Bakrah. Sami'tu Rasulullah. Saya telah mendengar akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, berkata ianya Nabi. Apa kata Nabi? Izal taqal muslimani, apabila bertemulah oleh dua orang Islam, bisayfihima, dengan apa bertemu? Bisayfihima, dengan pedang keduanya. Jadi pedang nggak mesti pedang, dengan pistol boleh, dengan cangkul boleh ya. Dengan tombak juga boleh, cuma pakai pedang karena biasanya. Izal taqa muslimani, bila bertemulah oleh dua orang Islam dengan pedang keduanya, saling bunuh-membunuh. Fal qatilu wal maqtulu finnari, maka bermula orang yang membunuh dan yang dibunuh itu finnari, dalam neraka, dua-duanya. Qultu, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Ini kata Qais tadi, kata Abi Bakrah. Kata Abi Bakrah, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hadal maktulu, bermula ini si katil itu amruhu zahirun, urusannya zahir. Oke lah kalau yang membunuh masuk neraka, karena dia sudah menghilangkan nyawa orang lain. Hadal qatilu amruhu zahirun, ada khabarnya mahdhuf. Bermula ini siapa? Ini pembunuh, itu zahir urusannya, masuk akal kalau dia masuk neraka. Fama balul maktul, maka bermula apa itu hal orang yang terbunuh? Fama balu, maka bermula apa itu halul maktul, keadaan orang yang terbunuh. Kenapa orang yang terbunuh juga masuk neraka? Qala, berkata ianya Nabi, innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Innahu, sesungguhnya si maktul, orang yang terbunuh tadi, itu karena ada ia, itu harisan, yang kepengen, yang menginginkan, ala qatli sahibihi, kepada membunuh temannya. Innahu, sesungguhnya si maktul, itu ada ia, itu harisan, yang kepengen, ala qatli sahibihi, kepada membunuh temannya. Sama aja, dia juga pengen membunuh temannya, cuma dia telat, terlambat. Jadi dihitung dari niatnya. Itu sudah kemarin ya. Saya ulang makna saja. Penjelasannya sudah kemarin. Ini Abi Bakrah mengatakan hadis ini bagi Ahnaf bin Qais. Ketika Ahnaf bin Qais itu sahabat Nabi juga, mau membantu Sayyidina Ali berperang melawan Muawiyah. Dua-duanya sahabat Nabi, cuma satu sahabat utama, Sayyidina Ali. Muawiyah ini sahabat at-tulaqa, orang paling telat masuk Islam. Ahnaf berkata, Abu Bakrah, nggak boleh kalau kita berperang nanti pembunuh dan yang dibunuh dua-duanya neraka. Mending santai aja, nggak usah bantu siapa-siapa. Nah, jadi Ahnaf ini awalnya ya udah nggak usah bantu. Pada akhirnya beliau berpendapat Sayyidina Ali di pihak yang benar, harus dibantu. Makanya banyak para sahabat yang membantu Sayyidina Ali. Rata-rata sahabat perang Badar, sahabat Bai'at Ridwan, ketika berperang dulu berada di pihak Sayyidina Ali. Karena beliau khalifah yang sah ketika itu. Sedangkan Muawiyah itu gubernur yang enggak setuju pengangkatan khalifah baru. Karena Muawiyah juga ketika itu pengen jadi khalifah. Panjang ceritanya, nanti di khulasa. Dah. 5. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga meridai oleh Allah, anhu, untuknya Abu Hurairah, qala, berkata ianya Abi Hurairah. Berbicara tentang Abi Hurairah, ini termasuk sahabat yang kontroversi tentang namanya, maksudnya kontroversi nama beliau.
Gak jelas namanya siapa, nama bapaknya siapa, nama bapak beliau. Banyak banget pendapat. Di dalam itu ada ukhtulifa fih. Qauluhu an Abi Hurairah ada. Nah, ketemu nggak? An Abi Hurairah kan ada tuh. Qauluhu an Abi Hurairah 245 baris kelima. Di dalam ya. Ukhtulifa fih diperselisihkan pada Abi Hurairah namanya. Wa fismi abihi dan pada nama ibunya, nama bapaknya. Ala nahwi salasina qaulan, di atas umpama 30 pendapat. Ada 30 pendapat tentang nama beliau dan nama bapak beliau. Macam-macam namanya. Cuma para ulama menyebutnya sebagai wal asahu an nasmahu Abdurrahman ibnu Sakhar. Jadi pendapat yang sahih menyatakan Abu Hurairah namanya Abdurrahman. Nama bapaknya Sakhar. Sakhar. Nah itu, udah ini saya nggak baca lagi, saya artiin aja. Beliau disebut Abu Hurairah. Hurairah itu kucing kecil. Hurairah itu tasghir dari hirrah. Hirratun kucing. Hurairah kucing kecil. Usfur burung. Usaifur burung kecil. Ya. Abi bapak, Ubay bapak kecil. Nah itu Ubay. Itu bahasa Arab. Ya. Jadi apa penyebabnya? Jadi ceritanya begini. Ini cerita Abu Hurairah ya. Kenapa beliau dinamakan dengan Abu Hurairah? Katanya begini, cerita sedikit. Kata Abu Hurairah sendiri, saya membawa pada suatu hari saya membawa seekor kucing dalam lengan baju saya. Disimpan di lengan baju. Baju dulu kan lebar lengannya. Kemudian Rasulullah melihat saya, bertanya kepada saya, apa ini? Saya berkata, oh kucing hirrah. Kemudian Nabi memanggil saya, ya Aba Hurairah. Wahai bapak kucing. Nah itu orang Arab gitu. Jadi kalau menurut cerita ini, yang memberi gelar Abu Hurairah dengan Abu Hurairah, Nabi. Dalam cerita yang lain, ketika Abu Hurairah itu kecil, suka main-main sama anak kucing. Ketika beliau masih kecil, belum masuk Islam. Beliau masuk Islamnya udah telat ketika perang Khaybar. Beliau punya kucing kecil, suka bermain-main. Ya, dan ada juga yang menyatakan beliau suka berbuat baik kepada kucing itu ketika beliau sudah besar. Makanya beliau dipanggil bapak kucing. Nah, ada juga yang bilang, yang memberi kunyah beliau, siapa yang menggelari beliau Abu Hurairah? Bapaknya sendiri. Jadi pendapat banyak banget nih. Termasuk beliau yang meriwayatkan hadis dakhalatim ra'atun nara fi hirratin habasatha. Masuklah seorang perempuan ke dalam neraka dengan sebab seekor kucing yang dia ikat. Dia ikat kemudian nggak diberi makan. Dia kurung nggak diberi makan. Itu bisa menyebabkan masuk neraka karena menyiksa. Mestinya kalau kita nggak sanggup beri makan, dilepaskan ya. Jadi beliau yang riwayatkan hadis kucing. Mungkin karena beliau punya kucing. Nah itu. Ada hadisnya kan sering kita dengar. Di sini juga ada. Dakhalatim ra'atun nara fi hirratin habisatha. Masuklah seorang perempuan ke dalam neraka karena kucing yang dia tahan. Itu tahan kucing. Apalagi menahan anak orang kan. Yang mempenjara anak orang gak dikasih makan kan. Bisa lebih cepat masuk neraka. Penculik misalkan. Nah, dah cukup tentang Abi Hurairah. Panjang cerita Abu Hurairah. Ya Aba Hurairah. Ya Abahir. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Qala, berkata ianya Abi Hurairah. Qala Rasulullah. Berkata oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. May yaqum lailatal qadri. Barang siapa yang mendirikan ia akan malam qadar. May yaqum. Barang siapa yang mendirikan ia akan malam qadar. Imanan, karena keimanannya. Wahtisaban, dan karena keikhlasannya. Ghufira lahu, niscaya diampuni baginya. Siman, ma taqaddama, akan ma naifa'il ghufira. Akan sesuatu taqaddama yang terdahulu ianya sesuatu. Min zambihi, dari dosanya siman.
Man yakum, barang siapa yang mendirikan ia akan malam qadar. Imanan, maf'ul min ajli, karena iman. Atau kita hal keadaan dia itu yang beriman. Imanan apa namanya? Maf'ul min ajli boleh, masdar. Atau kita hal boleh, kalau hal harus kita robah. Berarti masdar bermakna isim fa'il. Karena hal mesti isim fa'il kan? Wasaf, isim fa'il atau isim maf'ul wasaf. Jadi kita takwil jadi mukminan, ihtisaban jadi muhtasiban boleh. Barang siapa yang mendirikan ia akan malam qadar karena keimanannya atau dalam keadaan dia beriman. Makna beriman dia percaya malam qadar itu memang ada. Sudah ditentukan oleh Allah untuk umat Nabi. Wahtisaban karena ikhlasnya. Wa ikhtisaban hal karena itu yang ikhlas, rela mencari pahala dari Allah. Ghufiralahu, niscaya diampuni bagi dia akan yang terdahulu ia dari dosa-dosanya, dosa kecil. Barang siapa yang mengisi malam qadar, mendirikan malam qadar. Apa makna mendirikan malam qadar? Mengisinya dengan ketaatan. Kata para ulama, minimal kita sholat isya berjamaah, minimal sholat subuh berjamaah. Apalagi ada sunnah-sunnahnya. Itu udah dianggap mendirikan malam qadar. Gitu kan? Pertanyaannya, bagaimana kita mendirikan malam qadar? Orang kita kagak tahu malam qadar kapan. Nah, baik kita tahu atau tidak, malam qadar dalam setiap Ramadan mesti ada kan? Bisa di awal, bisa di akhir, bisa di tengah kan gitu. Kita nggak harus tahu kalau itu malam qadar. Yang penting setiap malam Ramadan kita isi dengan kebaikan. Sholat berjamaah selalu. Jadi baik kita sadar atau tidak, kita sudah mengisi malam qadar, maka dosa kita Allah ampuni. Dosa kecil maksudnya, yang berkaitan dengan hak Allah. Kalau berkaitan dengan hak manusia enggak diampuni. Kita pernah gosipin teman, walaupun bangun malam qadar, tetap enggak diampuni kalau enggak minta maaf ke teman. Kita pernah nonjok teman kita, harus minta maaf. Kalau dosa dengan Allah, insya Allah dimaafkan yang kecil-kecil. Kalau dosa besar harus taubat juga. Nah itu. Oke. Apa yang perlu di-i'rab? Abu Hurairah meninggal tahun berapa? Abu Hurairah meninggal tahun, ditulis tahun 50. Bentar. Tahun 50, ada 3 pendapat. Abu Hurairah meninggal tahun 56 atau 58 atau 59. Khamsun situn 57, 58, 59 Hijriah. Abu Hurairah meninggal pada tahun 57, 58 atau 59 Hijriah. Beda pendapat. Dalam usia 78 tahun, panjang umur. Dalam usia 78 tahun. Kuburannya di Baqi. Baqi'ul Gharqad di Madinah. Meninggal pada tahun 57 atau 58 atau 59 Hijriah. Ada 3 pendapat. Di usia 78 tahun. Kuburnya di Baqi. Nah. Ada yang pernah udah umrah di sini? Belum? Ada? Aidil, udah umrah? Udah? Udah ke Baqi? Belum? Di Madinah, kuburan orang-orang syahid. Nah itu. Nanti kita pergi lagi ziarah ke tempat-tempat bersejarah. Harus ngumpulin duit dulu. Harus jual kebun kalau di sini. Masya Allah, umrah 30 juta. Sepuluh orang umrah gratis 1. Kalau berjamaah lebih murah. Enggak? 10 orang gratis 1, 20 orang gratis 2 orang. Nah itu. Kalau mau umrah, tinggal cari orang kampung 10 orang ya. Ntar yang carinya gratis 1. Itu. Di mana-mana begitu. Ada travel. Gitu.
Baru 15 menit ngaji kan? Lanjut. Banyak banget Abu Hurairah meriwayatkan hadis. Ada 5.000 lebih hadis Abu Hurairah yang sampai ke kita. Abu Bakrah di belakang hadisnya cuma 14. Abu Hurairah 5.000-an lebih. Hadis nomor 6. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, berkata ianya Abi Hurairah. Qala Rasulullah. Berkatalah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa kata Nabi? Innad dina yusrun. Sesungguhnya agama itu mudah. Innad dina yusrun. Sesungguhnya agama itu mudah. Agama apa? Agama Islam. Ini kita jelaskan dikit-dikit. Innad dina yusrun. Sesungguhnya agama itu mudah. Agama Islam mudah. Misalkan orang bertanya, apa sih bentuk kemudahan agama Islam? Gimana jawabnya? Jadi di sini kata Nabi agama Islam itu mudah. Apa contoh kemudahan Islam? Malah orang di non-Islam bilang, enggak, agama Islam itu berat. Salat sehari semalam 5 waktu. Mending Kristen. Seminggu sekali ke masjid. Nah, misal. Ya kan? Sedangkan hadis Nabi bilang agama Islam itu mudah. Di mana mudahnya coba? Misal. Contoh. Ya kan? Kan harus bisa. Nah. Kita baru keluar pondok harus balik lagi. Nggak bisa menjawab harus balik lagi. Nggak jadi pulang dah. Harus ngaji lagi. Ada pertanyaan di pintu pondok. Katanya Islam mudah. Apa bentuk kemudahan Islam? Kalau kemudahan Islam untuk orang Islam mungkin mudah dipahami ya. Kalau contoh di dalam ini contoh-contoh zaman dulu. Jadi orang dulu taubat itu harus bunuh diri. Nggak diterima taubat kalau minta ampun. Agama Nabi Musa, cara taubatnya harus bunuh diri. Faktulu anfusakum. Apanya Al-Baqarah itu? Ya, fatubu ilallahi. Lupa ayatnya. Faktulu anfusakum. Bunuhlah dirimu. Jadi cara taubat itu bunuh diri. Kan ngeri. Sekarang kan taubat cukup menyesali. Kalau dosa dengan manusia, kembalikan barang orang yang sudah kita ambil, ya kan? Kita menyesali, berjanji tidak akan kembali lagi. Diampuni insya Allah. Itu bentuk kemudahan. Orang zaman dulu taubat harus bunuh diri, coba. Habis taubat mati. Ngeri ya? Faktulu anfusakum zalikum khairul lakum inda bariikum. Ya kan? Maka bunuhlah diri kamu, itu lebih baik untukmu. Nah, gimana ya Al-Baqarah? Penting hafal Quran. Nah. Banyak kemudahan untuk orang Islam. Kita musafir, sholatnya 4 rakaat, boleh 2. Ya kan? Tadinya sholat mesti tepat waktu, boleh kita pindah-pindah, duhur ke asar, asar ke duhur kan? Maghrib ke isya, isya ke maghrib. Bentuk kemudahan juga puasa wajib. Kalau kita nggak mampu, nggak perlu puasa. Boleh menggantikan dengan hari yang lain. Oh sepanjang masa nggak mampu, bayar fidyah, kan gitu. Nggak mampu salat berdiri, bisa duduk, banyak kemudahannya. Haji juga. Yang mampu-mampu saja, yang nggak mampu, yang nggak wajib. Nah. Tinggal tadi kalau ada yang nanya, kok Islam ibadahnya berat banget? Di luar Islam cuma sekali seminggu misal. Nah itu mungkin gini, mungkin. Sesuai kebutuhan. Ya kan yang menciptakan manusia Allah kan? Allah lebih paham kebutuhan kita. Kalau kita sholatnya mungkin nggak 5 kali sehari, takut kita tersesat. Lama sadarnya. Untuk kebaikan kita, kayak makan lah. Kalau makan sehari sekali kan berat kan, nggak kuat, makanya makan sehari 3 kali untuk kesehatan. Jadi ibadah sehari semalam 5 waktu untuk kesehatan kita juga. Pagi-pagi buat maksiat, zuhur kita lapor kepada Allah langsung sadar, jadi nggak terjerumus lama, langsung menyadari kan, langsung mohon ampun. Habis sholat zuhur kadang nanti terjebak lagi maksiat, asar kita harus lapor lagi ke Allah, jadi kita lihat ke belakang, oh tadi maksiat, langsung minta ampun. Kalau seminggu baru sadar, mungkin dosanya udah banyak, susah untuk taubatnya. Antara lain begitu. Jadi itu untuk kebaikan kita sendiri, bukan untuk Allah kan?
Allah nggak ambil manfaat dari ibadah kita. Itu. Innad dina yusrun, sesungguhnya agama itu mudah. Wala yushaddad dina ahadun illa ghalabah, dan tidak mengalahkan akan agama oleh siapapun. Yushadda gimana kita artikan? Yushadda, tidak mengeraskan, tidak mengalahkan juga boleh, tidak melawan juga boleh. Tidak melawan akan agama oleh siapapun illa ghalabahu, kecuali wala yushadda, dan tidak melawan ya akan agama oleh seorang pun illa ghalabahu, kecuali mengalahkan dianya agama akan dianya seseorang. Agama Islam itu mudah. Wala yushadda, dan tidak melawan akan agama oleh siapapun. Kita pengen melawan agama, memberat-beratkan diri, nggak mau menerima kemudahan, pasti kita kalah. Misalkan kita pengen yang wajib puasa kan setahun cuma sebulan. Kita pengen jadi orang soleh dah, saya enggak. Saya mau puasa tiap hari. Enggak kuat, kita lama-lama menyerah juga. Tiap hari mau puasa. Nah, misalkan kan puasa dahar namanya. Makanya makruh juga puasa dahar. Paling tinggi kalau kita mau puasa, puasa Nabi Daud. Sehari puasa, sehari buka. Sehari puasa, sehari buka. Kalau kita mau melawan, mau puasa setahun, lama-lama kita ambruk juga, kalah. Oh, kita mau bangun semalam suntuk. Ya kan? Mau ibadah tahajud terus ya, paling kuat mungkin sebulan, habis itu udah teler kan. Makanya kata Nabi, nah, Nabi juga manusia, menikah, tidur, makan, istirahat, ibadah juga iya. Jangan kita pengen melawan arus. Nah, kan ada sahabat Nabi yang dulu, saya pengen puasa di siang hari, pengen ibadah di malam hari. Kata Nabi, nggak usah, nggak kuat kamu, biasa aja, kadang puasa, kadang buka. Kadang sholat, kadang tidur kan? Enggak, saya mampu. Akhirnya enggak mampu juga, nyerah. Nah itu. Ada sahabat, saya lupa namanya. Fasaddidu. Fasaddidu. Apa arti fasaddidu? Ini singkat-singkat banget hadis nih. Artinya harus kita lihat ke dalam. Fasaddidu. Bimuhmalat. Nah, fasaddidu, maka pegangi olehmu akan jalan lurus. Ya. Fasaddidu artinya pegangi olehmu akan jalan lurus. Kan ada ayat, wa qulu qaulan sadida. Katakan olehmu akan perkataan yang benar. Wasaddidu, pegangi olehmu akan kelurusan. Ya. Atau akan kebenaran ya. Fasaddidu, pegangi olehmu akan kelurusan, akan kebenaran. Makna kelurusan kebenaran, tidak berlebihan, tidak juga kekurangan. Ukuran pas. Yang paling baik kan yang pas kan. Kayak makan juga. Jangan kebanyakan kekenyangan, jangan kekurangan kelaparan. Porsinya pas. Ini. Beragama porsinya pas. Kadang puasa, kadang buka. Sebahagian malam sholat malam, sebahagiannya tidur kan. Itu. Ya. Waqaribu. Ya, waqaribu. Waqaribu kita artikan ini. Qaribu kan artinya mendekat sebenarnya ya. Tapi maknanya di sini tawassatu bainal ifrati wat tafrid. Pertengahanlah kamu. Waqaribu maknanya pertengahanlah kamu. Pertengahanlah kamu. Pertengahan di antara berlebihan dan kekurangan. Jangan berlebihan, jangan kekurangan, tapi pas. Itu maknanya waqaribu. Apaan nih waqaribu? Pertengahanlah kamu. Khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik perkara itu yang pertengahan. Nah itu. Qaribu. Pertengahanlah kamu dalam segala hal. Ya. Maknanya di sini jangan puasa terus, jangan buka terus, kan gitu. Kadang-kadang puasa, kadang-kadang buka. Ini kan Dzulhijjah nih. Sunnah puasa 1 Dzulhijjah sampai 9 tuh. Ya kita puasa beberapa hari. Nggak bisa puasa 9 hari. Ya puasa nanti hari-hari tarwiyah kan. Hari 9 Dzulhijjah gitu. Atau 8. Ya, itu maksudnya. Jangan sholat terus di malam hari. Jangan pula nggak pernah sholat sunnah. Nah itu. Agak susah ini hadis.
Singkat banget, artinya panjang. Wa abshiru, wa abshiru. Wa abshiru. Apa arti wa abshiru? Beri kabar gembira olehmu. Wa abshiru. Beri kabar gembira olehmu. Kabar gembira apa? Kabar gembira bahwa agama ini mudah. Nah itu. Wa abshiru, dan beri kabar gembira olehmu. Kita tambahin maf'ulnya bahwa agama ini mudah. Yusrun tadi. Innad dina yusrun. Beri kabar gembira olehmu bahwa sungguh agama ini mudah. Jangan menyempit-nyempitkan. Adillah dalam berceramah. Materi ceramahnya jangan menakutkan terus. Kadang-kadang menggembirakan. Jangan bilang tentang siksa kubur terus. Ya kan? Ceritakan juga tentang nikmat kubur. Kan di kubur ada siksa, ada nikmat. Ini jangan bahan ceramah kita ngeri di kubur, ada ular segala macam kan? Tentang nikmat nggak pernah diceritakan kan gitu. Padahal dalam kubur juga ada. Kalau orang soleh masuk kubur, kubur akan memeluknya seperti seorang ibu memeluk anaknya yang sudah lama kehilangan. Ya kan? Jadi dipeluk dengan pelukan kasih sayang. Tulang belulangnya nggak remuk. Kalau orang jahat masuk kubur, itu dipeluk juga oleh kubur. Tapi seperti pelukan seseorang terhadap musuhnya. Udah bertahun-tahun cari musuh nggak dapat. Begitu ketemu kan dipeluk. Sampai tulang rusuknya cerai-berai gitu. Jadi ada cerita tentang nikmat kubur, ada siksa kubur. Biar pendengar juga senang. Tuh. Kan. Ini kalau ceramah. Ini kan calon-calon khatib semua kan? Ya, insyaallah. Calon ustazah juga kan? Ustazah. Ustazah ceramah pulang kampung. Tarawih. Nah, dikit lagi. Wasta'inu bil ghudwati warauhati wa syai'in minad dujlati. Wasta'inu, dan minta tolong olehmu. Wasta'inu, minta tolong olehmu untuk melakukan kebaikan maknanya. Bil ghudwati, di pagi hari, warauhati, dan di sore hari, wa syai'in minad duljah. Duljah apa dujlah? Duljah. Wasta'inu, dan minta tolong olehmu bil ghudwati, di pagi hari, warauhati, di sore hari, wa syai'in, dan sesuatu minal duljah, di awal malam. Duljah awal malam. Oh, akhir malam, bukan awal malam, akhir malam. Akhir malam. Jadi maknanya di sini minta tolong olehmu di pagi hari. Pagi hari kamu harus ada melakukan kebaikan, ya kan? Waktu untuk Allah beribadah di sore hari. Kemudian di akhir-akhir malam ada ibadah, sholat sunnah itu. Walaupun enggak harus seluruh malam. Itu maknanya. Nah itu. Jadi harus ada melakukan kebaikan-kebaikan di pagi hari, di sore hari. Ya kan? Waktu-waktu semangat lah kita isi dengan kebaikan. Di malam hari juga. Jangan tidur terus, jangan bangun terus. Nah, intinya begitu. Nah, ini udah titik. Ini apa yang perlu di ini? Yang mana? Mengalahkan. Tidak melawan akan agama oleh seseorang illa ghalaba, kecuali mengalahkan ianya agama akannya seseorang. Nah, ini hadis pendek tapi maknanya panjang. Masya Allah. Agama itu mudah. Lihat-lihat yang Arabnya. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Alhamdulillahirabbil alamin.